Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini berjumpa lagi bersama Bunda Vivi. Kita akan membahas tentang pecahan ya. Jadi kita akan mengupas tuntas soal dan pembahasan tentang pecahan. Untuk review materi kalian, mari simak selanjutnya. Nah, ini ada soal nomor 1. Pecahan paling sederhana dari 20/28 adalah, jadi kalian harus menyederhanakan pecahan ini sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi 20/28 ini Bunda bagi dengan 2, yaitu 10/14. Kemudian Bunda bagi lagi dengan 2, yaitu 5/7. Inilah bentuk sederhananya dari 20/28. Lanjut, perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai adalah, jadi kalau kalian lihat ini ada berapa kotak semuanya? Ada 10 kotak. Jadi 10 kotak ini yang diwarnai ada 3. Jadi artinya 3/10 karena 3 yang diwarnai dari 10 kotak. Lanjut, bentuk pecahan campuran dari 9/5 adalah, kalau kalian ketemu soal seperti ini kita suruh merubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 2 cara. Jadi di sini Bunda pakai yang pengurangan ya. Jadi pembilangnya dikurangkan dengan penyebut sampai habis, sampai tidak bisa dikurangi lagi. Nah, di sini 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, 4 ini tidak bisa dikurang 5 ya. Kalau tidak bisa berarti stop sampai di sini. Kita lihat tanda pengurangannya ada berapa? Ada 1 tanda kurangnya. Jadi kita taruh 1 di depan, kemudian sisanya adalah 4 sebagai pembilang, dan penyebutnya 5, tinggal kita pindah aja 5 ke situ. Jadi hasilnya 1/4/5. Lanjut ya, urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil adalah, nah kalau kalian ketemu soal seperti ini kan kita mau mengurutkan tapi penyebutnya beda. Jadi kita harus menyamakan penyebut dulu. Nah, di sini penyebutnya ada 4, ada 2, dan ada 8. Jadi harus sama-sama kita rubah semuanya menjadi 8 ya, karena angka 8 yang paling besar di sana. Jadi 4 dan 2 ini kita rubah menjadi 8. Jadi di sini Bunda kali ya, 3/4 di sini Bunda kali 2. Kenapa Bunda kali 2? Karena penyebutnya ini supaya bisa jadi 8. Jadi 4 kali 2 kan 8. Jadi atasnya juga harus dikali 2, yaitu 6. Kemudian kalau 1/2 sama seperti tadi. Jadi penyebutnya ini harus kita kali berapa supaya hasilnya 8. Kita kali dengan 4. Kemudian pembilangnya kita kali 4 juga, jadi 4/8. Nah, sekarang udah sama semua nih. Ada 6/8, 4/8, dan 7/8. Kita urutin dari yang terkecil, yaitu 4/8, kemudian 6/8, dan 7/8. Lanjut ke contoh selanjutnya. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 40% adalah, apapun itu bentuk pecahan persennya, artinya kalau kita merubah ke pecahan biasa dia pasti per 100, mau 40%, mau 20%, 25%, itu semuanya per 100 ya. Nah, jadi di sini kalau 40% itu 40/100. Nah, ini udah jadi pecahan biasa, tinggal kita sederhanain aja. Jadi tinggal kita coret nih, Bunda coret nolnya atas dan bawah, jadi tinggal 4/10. Nah, kalau udah seperti ini kita bagi lagi sama 2, jadi 2/5. Bentuk desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di bawah ini adalah, nah ini sama seperti tadi. Kalian lihat ada berapa kotak? Seluruhnya ada 10 kotak. Dan yang diwarnai itu ada 6 kotak. Artinya 6/10 dari 6 yang diwarnai dari 10 kotak. Nah, kenapa bisa 0,6? Karena satu angka di belakang koma ini per 10, 2 angka di belakang koma per 100, dan 3 angka di belakang koma per 1000. Misal pun kalian di sini ini bukan 6/10, kalau 6/10 kan udah mudah nih. Tinggal jadiin aja 0,6. Kalau misalnya pecahannya itu 2/5,
Artinya penyebutnya ini harus kalian jadiin 10, 100 atau 1000 yang mendekati. Jadi kalau 5 lebih mendekati ke 10 berarti kita kaliin dulu 2 dong. Kita kaliin 2 pembilang dan penyebutnya, baru dia bisa jadi pecahan desimal. Kalau udah jadi 10 berarti tinggal kita buat aja berapa, koma berapa ya. Lanjut, tuliskan satu pecahan yang senilai dengan 2/4. Nah, dalam kita mencari pecahan senilai ada beberapa cara. Ada dengan cara mengalihkan, ada cara membagikan. Tapi syaratnya kalian harus mengalihkan dan membagi itu penyebut dan pembilangnya dengan satu angka yang sama. Nah, misal di sini 2/4 sama-sama bunda kali 2, jadi 4/8. Kemudian bunda kali 3, jadi 6/12. Dikali 4, dikali 5, kali 6, dan seterusnya itu hasilnya itu disebut pecahan senilai. Atau bisa juga dibagi, sama-sama dibagi 2 kalau bisa ya, jadi 1/2. Nah, hasilnya ini disebut pecahan senilai. Lanjut, kita ke penaksiran ya. Taksirlah hasil operasi hitung 3,9 ditambah 1,2 adalah, kalian masih ingat bagaimana penentuan penaksiran? Kalau dia angkanya itu, angka di belakangnya atau menjadi patokan kita adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka dia lebih mendekati 0. Tapi kalau dia angka yang menjadi patokan kita itu adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dia lebih mendekati 1. Nah, kita contohkan seperti ini. 3,9. Nah, di sana sudah Bunda warnain kuning angka 9-nya. Nah, 9 ini tadi mendekati ke berapa? Mendekati 1. Iya, kalau mendekati 1 artinya angka yang di depannya ini kita tambah 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kalau 1,2 sama seperti tadi, 2 mendekati 0. Kalau mendekati 0 jadi 1 ini ditambah 0 sama dengan 1. Baru deh kita jumlahin, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5. Lanjut ya ke penaksiran hasil penjumlahan 24 ditambah 36 ke puluhan terdekat nih. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, kalau perintahnya adalah ke puluhan terdekat, berarti yang kalian lihat itu adalah satuannya. Tapi kalau kalian bertemu soal seperti ini ke ratusan terdekat, maka yang dilihat puluhannya. Tapi kalau ke ribuan berarti ratusannya. Nah, seperti itu terus ya nak ya. Nah, kemudian 24 ini kan ke puluhan, jadi kita lihat satuannya nih. 24 satuannya adalah angka 4. Nah, kalau 4 ini, kalau kita ketemu soal seperti ini, 4 ini pasti jadi 0. Yang jadi kita patokan itu, kalau 4-nya ini adalah satuannya, pasti satuannya ini semuanya 0 ya. 0, kemudian 4 ini lebih mendekati kemana? Ke 1 atau ke 0? Atau dia masuk ke golongan mana nih? Dibulatkan ke atas atau ke bawah? Iya, dia dibulatkan ke bawah karena kalau dia patokannya itu 1, 2, 3, 4, maka dia dibulatkan ke bawah atau mendekati 0. Jadi 2 ini yang di depannya tetap kita tulis 2. Kemudian kalau 36 nih, nah kita tulis dulu 0, kemudian 6 ini mendekati kemana? Mendekati ke 1. Kalau 6 ini dekat dengan 1, berarti angka di depannya yaitu 3, kita tambah 1, jadi sama dengan 4. Jadi didapatlah 20 ditambah 40 sama dengan 60. Nih ketentuannya ya, 0, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, angkanya jadi 0 dan depannya tetap. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas, angka di belakangnya 0 dan depannya ditambah 1. Jadi angka di belakangnya itu pasti 0 semua ya. Nah, ini 4/7 titik-titik 2/8. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik di atas adalah, kalian lihat ini apakah dia lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi caranya
kalian kali silang ya nak ya. Kalian kali silang 4 dikali 8. Jadi dikali silang 4 dikali 8 sama dengan 32. Kemudian 7 dikali 2 sama dengan 14. Kalian lihat 32 ini lebih besar atau lebih kecil dari 14? Iya, 32 lebih besar dari 14. Artinya 4/7 lebih besar daripada 2/8. Lanjut ke penaksiran ya. Taksirlah hasil penjumlahan 432 ditambah 326 ke ratusan terdekat. Nah, ingat kata Bunda tadi, kalau penaksiran ke ratusan maka yang kita jadi patokan itu adalah puluhannya. Nih, yang udah Bunda warnain kuning ya. Jadi 432 itu puluhannya adalah 3. Nah, pasti kalau ke ratusan terdekat kita buat dulu 00 ya. 00 kemudian kita patokannya 3. 3 ini ternyata dibulatkan ke bawah, angkanya jadi 0 dan depannya tetap, berarti 400 karena depannya tetap dan 3 dan 2-nya ini otomatis menjadi 0. Kemudian kalau 326 Bunda, nah berarti 2 dan 6-nya ini jadi 0 semua dan 2-nya ini kita lihat ternyata dibulatkan ke bawah. Jadi kalau dibulatkan ke bawah, angka di depannya yaitu 3-nya ini tetap, jadi tetap 300. 400 tambah 300 sama dengan 700. Lanjut ya. Hasil taksiran pecahan campuran dari 35 7/8 dibagi 21/3 adalah, nah kalau penaksiran yang kali ini adalah pecahan campuran. Jadi yang kalian taksir itu adalah yang pecahan biasanya aja ya, yaitu yang 7/8-nya aja nih. Nah 7/8 ini lebih dekat dengan 1. Jadi yang di depannya 35-nya kita tambah 1 jadi 36. Kenapa Bunda bisa dekat dengan 1? Coba kalian lihat dengan garis bilangan, kalian buat di sana. Kita mulai dari 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan yang terakhir 8/8 atau 8/8 ini sama dengan 1. Jadi seperti itu. Nah 7/8 ini ternyata lebih dekat dengan 1 daripada dengan 0 ya. Jadi dia dibulatkan, ditaksirkan menjadi 36. Kemudian 21/3. Jadi 1/3-nya yang kita lihat. 1/3 ini lebih dekat dengan 0. Jadi tetap kita tulis 2 saja. Karena kalau kita melihat di garis bilangan 1/3, 2/3, 3/3 itu 1/3 lebih dekat dengan 0 ya daripada dekat dengan 1. Jadi di sana pembagian ya. Jadi 36 dibagi 2 sama dengan 18 hasilnya. Lanjut, ini bentuk persen dari 0,75 adalah, nah ini adalah pecahan desimal. Nah gimana caranya merubah ke bentuk persen nih Bunda? Berarti pecahan desimal 0,75 ini kalian jadiin pecahan biasa dulu. Kuncinya apapun itu pecahannya kalian jadiin pecahan biasa supaya lebih mudah ya. Kalau satu angka di belakang koma per 10, ini 2 angka di belakang koma, jadi 75/100. Nah, kalau dia mau merubah ke persen, kalau persen itu kan artinya per 100 nih. Jadi ini langsung kita ubah aja jadi 75% karena dia sudah per 100. Kalau dia belum per 100, itu berarti penyebutnya harus kalian jadiin 100 dulu atau kalian kaliin berapa supaya penyebutnya 100. Jadi pembilangnya tinggal ngikut aja dikaliin dengan angka yang sama. Seperti itu ya nak. Lanjut, bentuk desimal dari pecahan 4/5 adalah, nah seperti ini nih contohnya ya. 4/5 ini kan pecahan biasa. Kalau kalian mau jadiin pecahan desimal, artinya penyebutnya ini harus angka 10, 100 atau 1000 ya. Nah, di sini berhubung 5 ini lebih mendekati 10, maka 5 dikali berapa supaya jadi 10? Ayo dikali berapa? Dikali 2. Jadi kalau penyebutnya itu dikali 2, maka pembilangnya juga ngikut dikali 2.
Jadi hasilnya 8/10. Ini udah per 10 nih, jadi tinggal kita buat pecahan desimalnya jadi 0,8. Soal selanjutnya nih, taksirlah hasil operasi hitung perkalian 7 dikali 2, 6/7 adalah. Nah, caranya karena 7 ini sudah bilangan bulat, maka tidak perlu kita taksir lagi. Yang perlu kita taksir adalah pecahan campurannya, yaitu 2, 6/7. 6/7 ini mendekati dengan 1. Jadi, angka di depannya yaitu 2, ini kita tambahin 1 sama dengan 3. Kemudian tinggal kita kaliin aja tadi. 7, kita buat 7 dikali sama hasil taksirannya 3 sama dengan 21. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dengan mereview materi tentang pecahan ini, semoga Ananda semuanya dimudahkan dalam penilaian akhir semesternya ya. Dan jika ada yang belum paham tentang pembahasan Bunda tadi, boleh ditanyakan via Japri WA ya. Terima kasih. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.